Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin SSI, Kepala SMP IT Samoa Cendekia, ingin berbagi praktik baik kisah tentang perjalanan implementasi kurikulum Merdeka SMP IT Samoa Cendekia. Di awal pembelajaran 2022 dan 2023 sebenarnya banyak tantangan. Tantangan ini kami dapati dalam proses refleksi dan evaluasi diri. Nah, masih banyak guru-guru yang bisa dikatakan menggunakan menggunakan model pembelajaran yang monoton. Jadi masih banyak kita jumpai guru-guru yang menggunakan metode ceramah, memberikan tugas-tugas mandiri. Jarang sekali interaksi yang membuat siswa itu lebih aktif, lebih nyaman, pembelajaran menjadi menyenangkan itu masih kurang kita lihat. Nah, di awal pembelajaran itu ada tantangan yang lebih spesial bahwa ketika kita menjadi sekolah penggerak, sekolah harus dituntut mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan tentu kami meyakini bahwa implementasi kurikulum Merdeka adalah jawaban dari masalah pendidikan yang sebelumnya terjadi. Ya, sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran di sekolah, tentu saya berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang ideal di sekolah. Nah, melalui studi literasi, melalui diskusi dengan rekan sejawat, melalui pelatihan yang saya dapatkan, saya menyimpulkan kita harus membentuk komunitas belajar di sekolah. Nah, ternyata dalam awal pelaksanaan komunitas belajar di sekolah ini banyak sekali tantangan karena jumlah guru di sekolah itu sangat banyak, sekitar 35 orang. Jadi ketika kita ingin membentuk forum komunitas belajar itu banyak kendala terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, khususnya terkait dengan efektivitas karena kan pikirannya banyak. Guru ini terdiri dari latar belakang mapel yang berbeda, maka terkadang diskusi itu menjadi tajam dan terlalu serius. Nah, terkadang juga yang unik ya, faktor Android juga bisa mempengaruhi efektivitas diskusi kita, banyak yang tidak fokus dan lain sebagainya. Ya, dalam pelaksanaan komunitas belajar tadi, kami melakukan refleksi kembali. Bagaimana sih menciptakan proses komunitas belajar yang lebih efektif dan lebih efisien di sekolah sehingga tujuan implementasi kurikulum Merdeka itu bisa dipercepat. Nah, dari refleksi itu lahirlah program ide dari Mangan Pantar yang terinspirasi dari budaya Tau Samawa yang ya biasa duduk-duduk makan bersama dengan suasana yang lebih nyaman. Nah, jadi dalam komunitas Mangan Pantar ini maksimal terdiri dari 10 orang guru. 10 orang guru, waktunya di waktu istirahat makan, jadi suasananya lebih santai. Konten materinya lebih kepada kurikulum Merdeka dan bagaimana implementasinya, dan diakhiri ada proses refleksi di dalamnya. Sehingga setiap apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu ada refleksi untuk peningkatan dalam tahap selanjutnya. Ya, alhamdulillah dengan hadirnya mapan, terbangunnya situasi komunikasi yang nyaman, itu memiliki banyak dampak perubahan positif. Guru yang awalnya belum mengenal asesmen diagnostik, sudah mengenal dan mengimplementasikannya, sempat tahu tentang diferensiasi pembelajaran tapi bingung dalam implementasinya. Alhamdulillah dari segi pemahaman dan implementasinya sudah mulai maksimal gitu. Dan yang lebih penting adalah siswa juga merasakan dampaknya. Siswa merasakan dampak perubahan itu, mereka lebih nyaman, sudah merasakan serunya belajar di luar kelas, sudah lebih merasakan serunya ikut terlibat aktif dalam suatu proses pembelajaran.
Buat saya program Mangan Pantar ini sangat menyenangkan, di mana kami bersama-sama bisa bertukar pikiran. Di sini kami memiliki kesempatan yang sangat luar biasa dalam berbagi tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam kelas. Hal yang utama yang saya pelajari dari Mangan Pantar ini yaitu suasana nyaman yang kami rasakan selama diskusi. Jadi jika dibandingkan dengan komunitas belajar sebelumnya, komunitas belajar kali ini sangat menarik karena kami banyak belajar di dalamnya. Dulunya kita selalu belajar secara umum karena banyak pembahasan yang hanya dikupas secara dasar. Tapi di komunitas belajar kali ini kita belajar sangat banyak, yaitu belajar bagaimana cara membuat pembelajaran modul ajar, kemudian modul P5, kemudian asesmen. Di dalamnya banyak asesmen yang kami pelajari, ada asesmen diagnostik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah menerapkan atau membuat proyek bersama anak-anak, yaitu salah satunya adalah EcoPrint, kemudian ada EcoBrick dan Teh Bunga Telang. Ya, Mapan adalah suatu program yang bagus dan saya sangat berharap ini bisa dicoba di sekolah yang lain juga. Namun ada sedikit catatan ya terkait dengan pelaksanaannya. Masih sedikit menarik ketika diskusi itu terkait dengan lintas mata pelajaran, karena dalam forum 10 guru maksimal ini masih terdapat beberapa guru dengan mapel yang berbeda. Nah, ke arah teknis itu masih sulit berdiskusi secara detail karena perbedaan mapel itu sendiri. Namun saya mengambil pelajaran yang berharga bahwa ketika suatu forum diskusi, forum pembelajaran dibangun dengan suasana lebih santai, lebih menyenangkan, akan berimplikasi positif bagi orang-orang yang di dalamnya. Forum belajar guru yang lebih menyenangkan menghasilkan pembelajaran bagi siswa yang juga menyenangkan.